Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan belajar membuat config button bar. Jadi config button bar ini adalah sebuah tombol ya, yang berbentuk tab bar. Nah, yang bentuknya itu desainnya dinamakan dengan config ya, namanya. Ya, betul namanya config di sini. Jadi untuk ini adalah sebuah package ya. Jadi ini bukan bawaan dari Flutter-nya. Jadi kita harus download dulu package-nya ini. Nah, jadi package-nya itu teman-teman bisa cari di pub.dev. Jadi di sini semua package yang ada untuk Flutter ya. Untuk Flutter dan Dart. Nah, semua teman-teman bisa cari aja desain-desain apa yang ingin dipakai ya. Package-package apa yang ingin dipakai untuk membuat sebuah aplikasi dari Flutter. Nah, sekarang kita gunakan yaitu apa namanya tadi? Config button bar. Jadi kita setting aja config button bar ini udah ada. Oke. Enter. Nah, kemudian teman-teman, nah kita pakai ini config button bar. Ini dia. Pilih aja. Dan ini adalah salah satu package favorit dari Flutter. Klik aja. Nah, ini dia. Jadi seperti ini nanti bentuk button bar kita ya. Jadi ada bulat-bulatnya gitu. Nah, di sini seperti ini contoh-contohnya. Oke, kita coba install ya. Cara installnya seperti biasa, add to your package di file pubspec.yml. Nah, kopas aja ini. Ya, berarti di bawah dependensi. Kopas. Kita paste aja di bawah dependensi. Oke, di bawah dependensi ya. Sini aja. Nah, sejajar dengan tulisan Flutter. Oke, kemudian kita install. Pastikan installnya itu berhasil ya. Jadi tanda install berhasil, kita jalankan di terminalnya. Jadi seperti ini. Kalau berhasil, ya ini udah berhasil. Nah, ini. Oke, running Flutter in tutorial. Oke. Nah, kalau udah kita buat dulu. Nah, sekarang kita buat ini project baru ya. Jadi belum ada. Jadi kita hapus dulu semuanya. Seperti biasa ya, teman-teman. Nah, saya buat di sini stateful. Jadi kita gunakan stateful widget. Oke, dengan nama my app. Oke, udah. Nah, ini return ini ganti, hapus ini ganti dengan seperti biasa, yaitu material app. Oke, kemudian di sini setelah material app kita buat scaffold ya, home scaffold. Oke, kemudian app bar, oke, kita tulis judulnya config bottom bar. Oke. Oh iya, ini title ya, title. Config, config ini title itu dalam bentuk teks titlenya. Oke, kita kasih judulnya config button bar. Oke, kita jalankan aja dulu ini ya, teman-teman. F5. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu aja. Nah, kita tunggu dulu ya. Oke.
lama ya. Nah ini, oke, ini belum apa-apa ya, kita hanya membuat bar aja dulu. Nah di sini, oke, sekarang kita buat config button bar. Jadi untuk config button bar, karena kita menggunakan package ya, jadi teman-teman perlu import di sini, import package-nya, package, kemudian config button bar, titik, kemudian config button bar, ini dart ya, dart. Oke, sekarang kita buat config button bar, kita buat di sini setelah itu di home ya, di home app bar, kemudian di body. Nah, karena kan ada tab-tab itu ya, jadi setiap tab kita klik, nanti dia akan berpindah halamannya ya, page-nya atau halamannya. Nah, jadi teman-teman perlu buat sebuah file ya. Bentar, kita buat dulu di sini body. Di sini button ya, navigation, mana dia, bottom navigation, kok nggak ada setelah home, setelah up. Oh iya, salah, kok di luar sih, kita buatnya di dalam ini, di dalam app bar, di luar setelah app bar ya, bottom navigation bar. Nah ini dia bottom navigation bar, kemudian ambil config up bar. Oke, seperti ini. Nah ini masih kosong ya, itemnya belum ada. Kemudian kita buat itemnya, ini itemnya belum ada, itu dalam kurung kotak dalam bentuk array. Kita ini kasih koma aja biar di enter bawah. Nah di sini kita kasih tab bar, tab item. Nah ini ikonnya kita kasih icon home, misalnya ini icon home ya. Nah kita anggap aja ini icon home dulu, kemudian title, judulnya, nah itu dia ya, ini dia hasilnya, judulnya yaitu misalnya home ya. Oke, nah home, nah misalnya koma, lanjut ke tab berikutnya, itu kita buat tab item untuk ini, bisa diklik. Oke, ini udah bisa pindah-pindah ya, bisa diklik. Nah icon berikutnya misalnya kita buat icon store ya, store. Nah seperti ini, store. Oke, nah kemudian icon berikutnya misalnya teman-teman ingin buat icon price ya, price, icon price, ada icon price, nggak ada, icon dolar ya, dolar, icon money, nah monetization, nggak aja ini dulu ikonnya. Oke, nah seperti ini price. Kemudian icon ketiga misalnya kita buat icon pesan ya, misalnya icon pesan, misalnya icon info ya, misalnya info. Nah jadi ini sampel icon aja ya teman-teman, icon info, kemudian icon kemudian icon help, help. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, udah.
sudah ada 5 ya, jadi seperti ini dia bulat-bulat. Nah, oke, langkah berikutnya kita buat sebuah, agar ini nampak perpindahannya ya saat kita klik maka akan berpindah halamannya. Berarti kita ada buat 1 2 3 4 5, jadi ada 5 halaman. Dia ada file ya, kita buat 5 new file. Misalnya file pertama itu adalah home ya, home titik dark. Yang kedua price titik dark. Oke, file price, kemudian apa lagi, store price, info, help, home, price, kemudian store ya, store php, kemudian file price ya, price udah, info titik dark. Oke, kemudian help ya, halaman help titik dark. Oke, pertama kita buat dulu untuk home. Nah, home itu jangan lupa teman-teman buat importnya ya, importnya sini kita buat stateless aja, kita pakai stateless. Oke, ini halaman home ya, home. Oke, nah ini kenapa merah, karena kita belum buat importnya. Lalu kita buat import, kita ambil aja dari main. Nah, import ini floater material. Oke, pasti aja di sini. Nah, oke, jadi ini kita return itu scaffold ya, scaffold. Oke, scaffold. Oke, itu aja dulu scaffold. Kemudian teman-teman tambahkan di sini bodinya, body. Kemudian bodinya kita isi aja center ya, center. Kemudian kita isi child. Kemudian icon. Oke, icon text, ini apa ya, home ya. Oke, kita buat aja icon home, kita buat size-nya misalnya 50. Oke, itu aja dulu. Oke, untuk seterusnya kita kopas aja ini semua. Oh ya, ini nggak perlu ya, home ini nggak perlu. Oke, sampai override aja. Oke, ini kopas dari info. Nah, ini ganti dengan info, huruf kapital di awal. Kemudian ini icon info aja. Oke, kemudian kita kopas lagi di info, home, info, help ya. Ini ganti aja help. Ini help. Oke. Kemudian price, paste price ya. Bukan price, mau gambar dolar itu, cons monetization on. Oke. Kemudian store ini store ya. Jadi nama file ini harus sama dengan nama kelas ini ya, teman-teman. Nah, ini salah, ada yang salah itu. Sepertinya ada yang salah. Kok PHP sih? Ini dar ya, dar. Oke, nah, oke, udah ya. Nah, sekarang kita panggil file ini. Nah, di dalam main ya. Nah, untuk memanggil file ini kita perlu import juga filenya. Import. Teman-teman perlu import ya. Jadi untuk mengimport file, teman-teman cukup buat aja di sini. Caranya import. Kemudian slash titik. Kemudian misalnya home. Oke, kemudian store pakai slash enggak ya, titik seperti ini.
Oke, ya. Sama aja ya. Seperti ini juga boleh. Jadi jadi seperti ini aja ya. Nah, store. Jadi idealnya seperti ini ya sebenarnya idealnya. Nah, ini kan ada muncul pilihannya. Oke. Nah, kemudian berikutnya info, kemudian berikutnya help, nama filenya ya help. 1 2 3 4 1 2 3 4 home store price ya price. Oke. Nah, kemudian nama file-file tersebut kita buat di body ya. Kita deklarasi. Nah, yang akan dipanggilnya di body ini. Di body, mana body? Oke, sini belum ada body, saya tambahkan body. Oke, kita tambahkan dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi. Nah, di dalam kurungnya itu kita buat selection pack ya. Nah, sini. Oke. Nah, di sini file yang terseleksi, pack yang terseleksi. Nah, jadi kita perlu deklarasikan di sini ke sini int. Jadi tab mana yang aktif, jadi file itu juga yang terseleksi. Jadi kita buat aja selection atau selected ya, selected pack ya. Saya buat selected pack. Itu pack yang ke 0 dulu ya, yang ke 0. Nah, tik ya. Oke, nah di sini kita isi, ambil selected ini, kemudian paste di sini. Oke, nah di sini kita isi nama tab-tabnya. Tab ya, maksudnya file-file ini ya, nama kelas-kelas ini ya. Nah, ini home ya, berarti kita main di main ya, di bar home kurung koma, kemudian nah oke. Nah, ini oke, bentar home, kemudian apa lagi, store ya. Urutan pertama home harus sama urutannya dengan ini ya teman-teman, karena ini array ini harus sama. Kemudian store ya, store oke, kemudian home store, kemudian price ya, file price, ini price pasti price, kemudian info help, kemudian help. Oke. Nah, udah ya. Nah, ini masih belum bisa berpindah ya teman-teman. Kita refresh karena belum selesai ya. Nah, jadi teman-teman perlu menambahkan di bagian ini setelah ini ya. Jadi setelah kurung kotak ini, nah kita inisialkan inisial di aktif indeks yang aktif itu yang mana? Ini yang kebuka ya. Kemudian yang aktif itu adalah indeks yang kedua. Yang ke 0 aja, yang ke 0 ya. Yang ke 0. Nah, oke. Nah, oke. Seperti itu. Nah, jika kita buat ini 1, 2 ya, 2. Berarti ini 0, 1, 2. Oke. Yang kedua, maka ini yang kedua. Oke, ini jadi harus sama ini ya. Ini tab aktif dengan tab yang lagi terpilih. Oke. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Oke, jadi saat kita klik kan ini belum bisa berpindah-pindah ya. Belum bisa berpindah-pindah, tetap masih di pack price. Jadi teman-teman tambahkan di bawah ini. Jadi on tab ya. Nah, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Nah, deklarasikan int i. Nah, kemudian kita buat set state. Nah, ini enter. Oke. Set state. Nah, di dalam set state kita buat enter aja di sini. Selected pack.
selected pack-nya pack yang ke I ya, yang ke I. Nah, titik koma. Oke, kita coba. Nah, ini udah bisa berpindah-pindah ya teman-teman. Oke, begitu ya caranya berpindah-pindah. Nah, gitu. Oke, jadi untuk jika teman-teman ingin merubah stylenya, jadi di sini sudah disediakan ya stylenya ya, di Redmond. Nah, ini ada stylenya ya, stylenya. Ini ada fixed, rich, budget. Kemudian ada ini. Nah, kita coba ya. Bagaimana cara penggunaannya? Ini ada, kita cek di bagian ini. Nah, ini style ya, support style. Nah, ini dia. Oke, jadi kita cek di example-nya penggunaan style. Nah, ini style tab style ya. Oke, style tab style. Oke, kita tambahkan di bawah config app bar. Oke, text style. Jadi stylenya apa mau dipakai? Misalnya saya mau pakai tab text in ya. Oke, text in. Nah, koma. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau text in ya. Oke. Nah, ada yang tahu perbedaannya apa? Kita refresh dulu ini. Nggak nampak ya perbedaannya. Text in itu, oh nggak nampak ikonnya, nggak ada ikonnya. Ya nggak ada ikonnya, nggak tertulis ya ikonnya di sini. Nah, kalau fixed itu, ikonnya ada. Nah, ini ikonnya ada. Kemudian kita coba cek lagi, misalnya kalau fixed corner, coba fixed corner, fixed circle. Nah, ada bulat ya. Nah, jadi fixed circle dia di tengah aja. Kemudian kalau apa lagi? Ini. Nah, tab image. Tab text style. Nah, jadi ada banyak ya. Fixed flip ya. Kalau flip, kita coba cek flip seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ada muncul ya, flip ya. Oke, jadi nanti teman-teman sesuaikan aja ya, gimana-gimananya. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Ini bisa background color ya, background color. Kemudian misalnya red. Oke. Nah, jika rubah jadi warna red ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.